Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 22401152. Di sini saya akan menjelaskan makalah mata kuliah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Dengan materi yang pertama yakni menjelaskan mengenai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dapat diurai dari dua kata, yaitu kaedah-kaedah dan fikih. Di antara arti kaedah secara bahasa atau etimologi adalah al-asas atau dasar, asas, dan fondasi, yaitu yang menjadi dasar berdirinya sesuatu. Kaedah juga disebut al-qanun atau peraturan dan kaedah dasar, juga al-mabda atau prinsip, dan al-nasak atau metode atau cara. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dapat diartikan sebagai himpunan kaedah-kaedah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah-masalah fikih, baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Perbedaan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih ini membahas tentang hukum suatu perbuatan, sedangkan ilmu usul fikih membicarakan metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Jika dilihat dari aplikasinya, fikih akan menjawab pertanyaan, apa hukum dari suatu perbuatan? Dan usul fikih akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut. Perbedaan usul fikih dan fikih menurut Suwarjin, yakni objek kajian usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum itu sendiri, dan kaidah dan metode istinbat. Sedang objek kajian fikih adalah perbuatan orang mukallaf ditinjau dari segi hukumnya. Tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah pada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syara' terapan seperti pada bagian di atas. Sedang tujuan ilmu usul fikih adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf. Hubungan fikih dan usul fikih. Yang pertama, fikih mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, usul fikih merupakan proses istinbat atau menggali hukum dari dalil-dalil, sedangkan fikih merupakan hasil atau produk dari usul fikih yang dituangkan ke dalamnya. Fikih tidak akan pernah ada jika produk usul fikih tidak bekerja. Yang ketiga, fikih sangat bergantung dan berhubungan dengan usul fikih, sedangkan usul fikih awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fikih. Sejarah qawaid fikihiyah. Yang pertama yakni periode Rasulullah SAW. Dalam periode ini diyakini bahwa ternyata benih-benih qawaid al-fikihiyah telah ada sejak zaman risalah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dalam era ini Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menamakannya, hal tersebut adalah kaidah. Namun dari pelafadannya ditemukan oleh ulama bahwa Rasul pun mengeluarkan kaidah, bahkan dari matan hadis yang beliau ucapkan. Karakter hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai sumber kaidah dalam qawaid fikihiyah adalah berlafaz ringkas, namun bermakna luas. Yang kedua yakni periode sahabat. Para sahabat juga dikenal mempunyai kontribusi nyata dalam pembentukan qawaid al-fikihiyah. Lagi-lagi sekalipun mereka tidak menamakannya sebagai qawaid fikihiyah dalam berargumen, namun ulama dengan ijma'nya sepakat mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat untuk menjadi landasan sumber kaidah dan dianggap sebagai embrio munculnya qawaid fikihiyah. Di antara yang sangat terkenal dalam kitab Al-Madkhal fi Tashri' al-Islami adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakni maqati al-haququ inda syaut, penerimaan hak berdasarkan pada syarat-syaratnya. Ada juga asar dari Ali radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, maqasima ribah wala dhaman alaih, orang yang membagi keuntungan tidak menerima kerugian. Selanjutnya, periode tabi'in dan tabi'un tabi'in. Beberapa ulama dalam lingkup tabi'in dan tabi'un tabi'in juga telah mengeluarkan sejumlah redaksi qawaid al-fikihiyah. Di antaranya adalah perkataan Qadi Syuraih bin Haris al-Kindi, yang artinya barang siapa yang tanpa paksaan membuat syarat kepada dirinya sendiri untuk taat, maka ia harus menaatinya. Pernyataan Imam Al-Syaibani tertuang dalam kaidah, yakni yang artinya keyakinan tidak dapat menghilangkan keraguan, termasuk dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, yang artinya perkara besar bila gugur dari pembebanan terhadap seseorang, maka perkara yang kecil pun ikut gugur. Selanjutnya, manfaat mempelajari qawaid al-fikihiyah. Tujuan mempelajari qawaid fikihiyah yaitu agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mampu mengetahui pokok masalah dalam fikih untuk mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut. Yang pertama yakni lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi.
Dua, lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda. Tiga, mempermudah menguasai materi hukum. Empat, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi atau ilhaq dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang kelima, mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Materi selanjutnya yakni al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha secara terminologi adalah suatu perbuatan seseorang baik secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara' sesuai dengan maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut. Asal dalil kaidah yakni yang pertama landasan dalil Al-Qur'an. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menaikkan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Yang kedua yakni kaidah al-umur bimaqasidiyah. Al-umur ya aqasidiyah yang artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Niat adalah kunci ibadah. Amalan apapun tidak akan berguna tanpa dilandasi niat yang jelas dan baik. Dalam fikih, setiap ibadah baik sholat, puasa, zakat, dan haji itu semua juga diwajibkan berniat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Tidak hanya itu, standar diterima dan ditolaknya sebuah amalan pun tergantung pada niat. Meskipun sama-sama mengerjakan sholat, pahala yang diterima oleh orang yang ikhlas akan berbeda dengan orang yang merasa terpaksa mengerjakannya. Sebab-sebab disyariatkan niat atau maqasid. Menurut Al-Suyuti, yang paling penting dari disyariatkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Selain itu, juga untuk mengurutkan tingkatan-tingkatan ibadah. Beberapa hal tentang pentingnya niat menurut Muhammad Hasan Abdul Ghaffar yakni yang pertama, sebagai pembeda antara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang kedua, pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain, yakni antara ibadah fardu, sunnah, nadar, dan kafarat atau kafarat. Yang ketiga, merubah adat kebiasaan menjadi ibadah. Yang keempat, membedakan antara makna ucapan dan dilalah ucapan. Dan yang terakhir, bertakarub kepada Allah. Pembagian maqasid niat terbagi ke dalam beberapa bagian. Pembagian niat berdasarkan takkid atau penguat atau tidaknya takkid. Yang pertama, niat muakkadah atau penguatan. Yang kedua, niat mukhasis atau penghususan. Kemudian bagian niat ditinjau dari maksudnya suatu amal. Yang pertama, niat sebagai penetapan hukum suatu perbuatan. Yang kedua, niat sebagai fadilah amal. Kemudian bagian niat ditinjau dari wujudnya pekerjaan atau hakikat dan tidak adanya pekerjaan atau niat. Yang pertama, niat hakiki. Yang kedua, niat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, yakni apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikan khamr atau menjual pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamr, maka hukumnya haram. Contoh yang kedua, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghasib atau orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Materi selanjutnya yakni al-yaqinu la yuzalu bi al-syak. Pengertian al-yaqinu la yuzalu bi al-syak yakni al-yakin berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Asyak berarti sesuatu yang membingungkan, sedangkan yang dimaksud la yuzalu bukan berarti keyakinan itu sendiri yang sirna, sebab hal itu mustahil terjadi melainkan hukum yang telah terbangun berdasarkan keyakinan. Itulah yang tidak akan hilang. Secara terminologis yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya. Definisi al-yakin yang jalur di al-syak adalah apabila seseorang telah meyakini sesuatu perkara, maka telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan yang keraguan. Landasan hukum yang mendasari kaidah al-yakin la yuzalu bi al-syak. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian turunan kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan, yang artinya menurut dasar yang asli memperlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Selanjutnya cabang-cabang kaidah.
Al-yakinu yuzalu bil yakin misli, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Yang kedua, al-aslu bara'atud dimmah, yang artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan ma lam yakun ma yughayyiru, yang artinya hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Al-aslu adam, yang artinya hukum asal adalah ketiadaan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, jika ada orang yang ragu-ragu apakah dia sudah wudhu atau belum wudhu, dan keadaan dia sebenarnya ternyata belum wudhu, maka yang harus dia pegang teguh adalah keyakinan dia belum wudhu. Misalnya adalah orang yang sudah terlanjur sholat, setelah sholat dia teringat bahwa sebelum sholat dia masuk toilet. Kemudian setelah itu disapa oleh teman dan setelah sholat dia ingat bahwa sebenarnya dia belum wudhu, maka orang yang demikian dia harus mengulangi sholat subuhnya. Dia harus wudhu lagi dan mengulangi sholat subuhnya. Contoh yang kedua, ketika seseorang ingin berbuka puasa, lalu ia akan berbuka puasa, kemudian ia ragu apakah sudah maghrib atau belum. Ketika kita masih ada keraguan bahwa matahari belum terbenam, waktu maghrib belum tiba, maka ia tidak boleh makan. Hal ini karena yang ia yakini adalah tetapnya waktu Al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Definisi kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, yakni secara ahli bahasa adalah yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Tajlib bermakna yaitu mendatangkan dan menghadirkan, sedangkan al-taisir secara etimologis berarti kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taisir adalah kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ditentukan sudah di dalam penerapannya. Apabila ada sebab-sebab ditentukan nas di dalam penerapannya. Apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum dalam peribadatan, maka syariah menentukannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan kaitan dengan al-masyaqqah tajlibu taisir di sini ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja. Syarat-syarat berlakunya al-masyaqqatu tajlibu taisir: yang pertama, tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, kadar masyaqqah harus lebih dari batasan atau kemampuan normal. Yang ketiga, masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti itu nyari wudhu, atas teriknya matahari pada saat berpuasa. Yang keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syarok seperti rajam, zina, petihnya hudud, derita dalam jihad, dan sebagainya. Sebab-sebab berlakunya al-masyaqqah tajlibu taisir: yang pertama, dalam perjalanan; dua, dalam keadaan sakit; tiga, keadaan terancam atau terpaksa; empat, lupa atau lalai; lima, ketidaktahuan; enam, ketertiban dan keperitan dari bala bencana; ketujuh, kekurangan atau cacat fisik atau mental di luar kebiasaan. Materi yang kelima yakni al-dararu yuzalu. Al-dararu yuzalu berasal dari kata al-darurat itu sendiri, diambil dari kata al-darar yang berarti bahaya. Darurat juga berarti masyaqqah atau kondisi sulit. Kaidah al-dararu yuzalu adalah kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan. Sumber kaidah al-dararu yuzalu yakni yang pertama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 173. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala ismun 'alaihi. Artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Cabang-cabang al-dararu yuzalu: yang pertama yakni doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Yang ketiga, manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Yang keempat, zinah, yaitu kepentingan manusia yang berkait dengan nilai-nilai estetika. Yang kelima, fulul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan. Materi yang keenam yakni al-'adatul muhakkamah. Pengertian al-'adatul muhakkamah secara bahasa, al-'ada diambil dari kata al-'awd atau al-mu'awwadah yang artinya berulang-ulang. Definisi kaidah al-'ada muhakkamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh
akal sehat, dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Dasar hukum dan syarat menjadikan al-adadu sebagai sandaran hukum, yakni pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang butuh. Syarat-syarat adat dapat dijadikan sandaran hukum. Yang pertama, yakni tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, adat itu harus berlaku umum. Yang ketiga, adat atau urf itu sudah berlaku sejak lama. Yang keempat, tidak berbenturan dengan tasrih. Macam-macam kaidah al-adatul muhakkamah. Dari kajian adat dilihat dari segi bentuk material. Yang pertama, yakni quli. Kedua, amali atau praktek. Kemudian yang kajian adat dari segi cakupan, yang pertama adat yang bersifat umum atau am, yang kedua adat yang bersifat khusus atau khas. Kemudian kajian adat dilihat dari segi keabsahannya, yang pertama adat sahih, kedua adat fasid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.